Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin. Semoga lancar-lancar semua hari Seninnya. Sehat-sehat selalu, rezekinya lancar semua, kegiatannya gak ada gangguan. Dan gue ingatkan juga bagi Sobat Football United yang akan berkurban di Idul Adha, jangan lupa ya, batas untuk potong kuku dan juga potong rambut. Karena kan sunahnya demikian ya, ada beberapa hari sebelumnya disunahkan tidak potong rambut dan juga potong kuku. Oke, kali ini gue ingin membahas sebuah artikel. Judulnya adalah ini alternatif dari penghargaan Premier League tentang beberapa kategori di sana, tentang banyak hal lah ya, termasuk juga tim. Ditulis oleh Mark Curry, sebenarnya ditulis atau dirilis The Athletic di akhir Mei. Tapi weekend gue iseng-iseng buka, baca-baca The Athletic, gue pikir wah ini kok ada beberapa hal yang menarik ya. Oke, langsung aja. Di sini pertama adalah tentang tim mana yang meningkat poinnya dibandingkan dengan musim sebelumnya. Dan di sini ditulis memang Chelsea ini merupakan tim yang poinnya paling banyak drop. Bagaimana dengan Manchester United? Ini ada tambahan ya, dari sebelumnya 58 2 musim yang lalu dan musim lalu finish di 75, berarti ada 17 poin. Sementara juara Liga Manchester City sebenarnya poinnya ini berkurang 4 poin dari 2 musim sebelumnya. Arsenal juga tim yang banyak ya, menambah poin. Newcastle pun juga demikian. Beberapa tim juga yang drop. Liverpool dropnya cukup jauh, tapi ditulis di sini yang paling besar dropnya adalah Chelsea. Leicester pun juga banyak drop ya. Southampton tentu saja. Nah ini menarik bagaimana situasi di Premier League ini tidak bisa terlalu ditebak musim per musimnya. Ada yang diperkirakan akan tetap berada di papan atas, bahkan dilihat dari kualitas-kualitas yang didatangkan, Chelsea misalnya, ataupun juga Liverpool ya kan. Tapi justru drop poinnya cukup dalam nih dibanding dengan musim sebelumnya. Arsenal di sisi lain memang diperkirakan akan punya kesempatan untuk menyodok ke papan atas, tapi ternyata melampaui hal tersebut sehingga mereka bisa finish di peringkat kedua. Bahkan raihan poinnya dibandingkan dengan 2 musim yang lalu juga memiliki perkembangan yang cukup jauh. Manchester United dan juga Newcastle, kedua tim ini juga memiliki poin yang cukup banyak nih dibandingkan dengan musim lalu. Pun juga Aston Villa. Ke grafik yang lainnya ya. Bagaimana cara tim mencetak gol? Nah, di situ ada yang warnanya merah adalah open play, lalu orange adalah counter attacks, hijau corner, putih indirect free kick, warna ungu direct free kicks, warna coklat throw-ins, dan juga biru penalti. Bagaimana Manchester United ini langsung gue bandingkan dengan Manchester City. Oke, open play sama-sama banyak. Yang membedakan adalah warna hijau, corner. Manchester City ini menciptakan 11% golnya dari corner, sementara Manchester United cuma 7%. Ini juga merupakan hal yang harus diperbaiki. Bagaimana banyak tim itu ketika mendapatkan corner ya kan, mereka ini mendapatkan peluang. Manchester United masih belum bisa memaksimalkan dengan lebih banyak lagi. Memang dibandingkan dengan musim sebelumnya iya, tapi gue berharap musim depan ini bisa lebih banyak lagi. Yang biru penalti, oke, Manchester United memang tidak begitu banyak mendapatkan penalti musim ini. Counter attack Manchester United lebih tinggi daripada Manchester City. Artinya apa? Ya, transisi ini merupakan salah satu kekuatan dari Manchester United musim lalu yang semoga musim depan bisa lebih ditingkatkan lagi oleh Erik ten Hag. Tentu saja dengan kedatangan mudah-mudahan ya penyerang tengah yang lebih bagus lagi. Dan warna ungu direct free kick. Nah, ini Manchester United tidak ada direct free kick ya. Gol dari direct free kick ini menurut catatan dari The Athletic berbeda dengan Manchester City yang punya 2%. Ini kan juga merupakan peluang sebenarnya direct free kick bagi tim untuk bisa mencetak gol, tapi Manchester United tidak bisa memanfaatkannya musim lalu. Indirect free kick ya Manchester United beda tipis lah dengan Manchester City, 2% berbanding 3%. Kesimpulannya dari hal ini adalah ya counter attack menjadi kekuatan Manchester United musim lalu.
Tapi Manchester United belum bisa memanfaatkan set piece berupa corner nih ya di musim lalu. Nah, ini adalah grafik tentang bagaimana tim ini bisa memaksimalkan throw in di dalam ke dalam kotak penalti musim lalu. Ya, kalau di Indonesia tentu saja ada Pratama Arhan, tapi kalau gua lihat grafiknya, intinya Manchester United dengan Manchester City ini memang tidak begitu jauh ya. Tim-tim lain yang lebih menonjol nih Nottingham Forest, Southampton dan juga Brentford. Oke, ke hal lainnya. Pemain, penyerang. Harry Kane luar biasa. Harry Kane ini melampaui nilai XG-nya. Jadi nilai perkiraan dia mencetak gol itu di angka 16,7, tapi dia mampu mencetakkan 25 gol. Sehingga ada 8,5 perbedaannya, luar biasa. Jadi ini di atas ekspektasi dan ini cukup menonjol. Pemain-pemain lain yang juga di atas nilai XG-nya ya, artinya gol yang diciptakan ini ada Martinelli, Haaland, Firmino, Foden, Rodrigo, Odegaard, Harvey Barnes, Ward-Prowse dan juga Pascal Gross. Harry Kane, pemain ini luar biasa menurut gue. Musim lalu Tottenham itu performanya nggak bagus, drop cukup dalam dibandingkan musim sebelumnya. Tapi ya belum lagi dengan pergantian pelatih juga kan ya, yang berkali-kali sepanjang satu musim. Tapi Harry Kane tetap bisa menjadi mesin gol yang konsisten. Sehingga gue menilai, walaupun dikabarkan Manchester United sudah mundur ya dalam berburu Harry Kane, tapi kan belum definitif juga karena ya masih banyak lah kemungkinan terjadi karena jendela transfer juga masih lama. Cuman intinya gue ingin bilang kalau Harry Kane ini memang sosok ideal sih menurut gue dibandingkan dengan nama-nama lain yang kabarnya diincar oleh Manchester United. Gue melihat Harry Kane, dan ini salah satu buktinya bagaimana dia tetap tampil luar biasa musim lalu. Dan ini juga bagaimana Harry Kane dia bisa mencetak gol ya selama 26 pertandingan yang dilalui di liga. Ini lebih unggul daripada Haaland di angka 23. Jadi Harry Kane ini mencetak gol di 26 pertandingan. Konsistensi luar biasa menurut gue. Sementara Manchester United, Marcus Rashford ini 15 pertandingan ya dia mencetak gol. Ada juga pemain-pemain lain ya, Muhammad Salah sama dengan Ivan Toney, Oli Watkins yang dikabarkan diincar oleh Manchester United kan. Ini ada di bawah Marcus Rashford bahkan. Cuman intinya gue melihat memang luar biasa sih Harry Kane ini. Konsistensi dia, kemampuan dan juga konsistensi ya. Kemampuan tadi sebelumnya melalui perbandingan XG dan juga gol yang diciptakan, artinya ada gap di sana, dan kali ini diperlihatkan bagaimana konsistensi dari Harry Kane. Luar biasa. Yang lainnya, nah tadi yang perform, dan ini outperform, dan ini adalah yang underperform. Kai Havertz memimpin pemain yang underperform, artinya XG-nya lebih tinggi daripada gol yang diciptakan sesungguhnya. Uniknya ada Christian Eriksen di sana, di mana XG-nya ini ada di angka 5,1, tapi dia cuma bisa mencetakkan 1 gol. Gap-nya ada di minus 4,1. Cukup tinggi juga ya angka dari Christian Eriksen. Tapi ya menurut gua Christian Eriksen memang bukan tugasnya sebagai mencetak gol. Sehingga tetap sih menurut gue memang lebih rendah, tapi again dia bukan tugasnya untuk menciptakan gol. Yang unik di situ ada striker Everton DCL Dominic Calvert-Lewin ya, ternyata juga underperform. Kiper sekarang. Kiper yang paling banyak atau paling baik dalam melakukan shot stopper atau menghentikan tembakan-tembakan, ini ada Alisson. Dia mencegah 10,52 gol terjadi ya. Bernd Leno 11,46. Bagaimana dengan David De Gea? David De Gea ada di peringkat ke-11 nih dengan minus 0,47. Well, kalau menurut gua ya, ini bukan berarti kalau David De Gea kemampuannya jelek dalam menghentikan tendangan, karena ini juga ada pengaruhnya dengan mungkin lini belakang ya. Walaupun ini juga banyak pengaruhnya, sekali lagi juga ini kan karena rata-rata, sekali lagi ini rata-rata. Cuman kalau David De Gea gue menilai ada beberapa pertandingan memang dia tampil luar biasa menghentikan tendangan ya, tidak masuk ke gawang, penyelamatannya excellent menurut gue. Tapi ya ada juga pertandingan-pertandingan dia kebobolan banyak, menghadapi Liverpool, menghadapi Manchester City, menghadapi Brentford, menghadapi
Siapa lagi? Arsenal ya kan. Walaupun sekali lagi ini kan juga pekerjaan unit lini belakang, bukan hanya seorang kiper. Nah, selain itu, oke, bagaimana tim yang rekornya paling bagus dalam set piece? Ada Tottenham. Tottenham ini paling unggul. Jadi dia menciptakan 1 gol di 17 set piece ya. Jadi 17 percobaan set piece 1 gol. Liverpool di peringkat kedua, lalu ada Fulham ya, luar biasa Fulham. Bagaimana dengan Manchester United? Ternyata Manchester United ini ada di 2 terbawah. Dari 42 kali percobaan set piece baru ada 1 gol. Ini juga menurut gue yang harus diperbaiki oleh Manchester United musim depan. Harus punya algojo yang lebih bagus lagi dalam mengeksekusi set piece. Karena angkanya nggak bagus loh. Manchester City walaupun tidak berada di 4 besar di daftar ini, tapi dia tetap berada di papan tengah menuju papan atas lah. Pun juga Arsenal. Jadi Manchester United menurut gue harus memperbaiki ya set piece-nya untuk musim depan. Dan bagaimana tim ini bertahan dari set piece? Everton ini yang paling unggul, yang paling bagus. Lalu ada Tottenham, Wolves, Liverpool, dan juga Manchester United. Manchester United memiliki peningkatan yang menurut gue cukup bagus dibanding dengan musim-musim sebelumnya, di mana ketika lawan memiliki set piece, di situ justru mereka mampu sering sekali ya memaksimalkan untuk menjebol gawang Manchester United. Tapi musim ini ketika lawan mendapatkan corner ataupun juga set piece lain-lain, Manchester United gue lihat memang lebih kokoh. Dan ternyata perasaan gue itu yang gue berpikir, wah banyak juga deh kokoh nih sekarang nih, banyak menghentikan dan lain, ternyata tertuang dengan data statistik ini. Karena ya bagaimanapun juga kalau kita hanya melihat itu kan lebih banyak subjektifnya. Supaya tidak diimbangi dengan sisi objektif, memang kita juga harus melihat data. Jadi ada kombinasi, dan ini menurut gue cocok nih. Manchester United semakin bagus ya lini pertahanan, terutama menghalau set piece dari lawan. Manchester City sebenarnya tidak begitu bagus ya dalam menghadapi set piece. Dia berada di 3 terbawah tuh, dekat dengan Bournemouth dan juga Brighton. Nah, ini juga yang menarik adalah bagaimana tim itu memasuki sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Ini diperlihatkan ya bagaimana beberapa tim mereka ini biasa kalau memasuki sepertiga akhir lewat jalan mana, ada kanan, kiri, dan juga tengahnya dibagi 3. Langsung aja gue ingin menunjukkan Manchester United, gue bandingkan langsung dengan Manchester City, di mana ternyata mirip-mirip nih. Manchester United lebih banyak dari sisi sebelah kiri, Manchester City pun juga demikian. Cuman perimbangannya Manchester City juga banyak dari sisi sebelah kanan, lebih tinggi daripada Manchester United angkanya ya. Manchester United 22%, Manchester City 25%. Manchester City tidak begitu banyak memasuki sepertiga pertahanan lawan dari lini tengah. Jadi dibagi tuh ya 14, 17, 13%. Manchester United masih lebih mendingan tuh 18, 23. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kalau gue ambil sisi yang sebelah kiri itu yang 30%, 14%, lalu dibandingkan dengan 28 dan juga 18%, maka Manchester United lebih unggul dari sisi sebelah kiri, lebih banyak memang masuk itu dari sisi sebelah kiri, dan memang itu kenyataannya ya bagaimana pencetak gol terbanyak dari Manchester United ini kan Marcus Rashford. Dan menurut gue mudah-mudahan musim depan Anthony ataupun Pellistri ini juga sudah bisa lebih berkontribusi, terutama di sisi kanan, pun juga seorang Jadon Sancho. Ini pemain tengah ya, bagaimana Rodri ini merupakan pemain yang paling tahan tekanan ketika melakukan possession, dengan passing akurasi juga yang paling tinggi. Sementara Manchester United, Casemiro ada di sana, tapi kalau dibandingkan dengan gelandang lain dia memang peringkatnya tidak begitu tinggi. Konsistensi sekali lagi dari Casemiro, ada beberapa pertandingan dia tampil bagus, ada beberapa pertandingan dia juga kesulitan. Sehingga memang lini tengah ini merupakan lini yang juga harus diperbaiki oleh Manchester United musim depan. Dengan cara apa? Mendatangkan talenta baru. Terakhir ya, tim yang banyak melakukan rotasi sepanjang musim. Ini ternyata Arsenal ada di peringkat pertama, tim yang memiliki sebentar nih ya, gue coba artikan. Unchanged line up. Jadi line up yang tidak pernah berubah. Arsenal tuh yang paling konsisten menurunkan pemain.
Artinya line up-nya tidak berubah, itu ada di 13 pertandingan. Newcastle 11, sementara Manchester United ini ada 5 ya, 5 pertandingan line up-nya tidak berganti. Ini menarik juga, dimana sebelumnya sering disinggung kalau Manchester United ini itu-itu saja. Ternyata nggak parah-parah banget sih menurut gua. Tapi memang ya bisa lihat yang 3 terbawah tuh, Chelsea, Manchester City dan juga Brentford. Manchester City mereka tidak pernah tidak mengganti line up-nya ya, unchanged line up nih kalau menurut data demikian. Total pergantiannya mereka juga sangat tinggi tuh, 106 kali mereka melakukan rotasi pergantian dengan rata-rata 2,8. Ya, kedalaman squad ya luar biasa. Sementara kalau dibandingkan dengan Manchester United hanya 89, sementara Arsenal itu di 38 total changes-nya. Tapi dengan raihan Arsenal yang luar biasa, menurut gue ini juga ada kaitannya dengan situasi kondisi pemain yang mungkin jarang yang ada cedera kan musim lalu ya. Sehingga ini memberikan imbas, oke, mereka tidak perlu banyak melakukan rotasi. Bahkan line up juga tidak banyak berubah dibandingkan dengan tim lain. Tapi tetap bisa menghasilkan hasil-hasil positif ya kan. Sehingga ya mereka bisa finish di peringkat kedua. Manchester United bagaimana? Tetap menurut gue kedalaman squad harus diperbaiki. Kualitasnya pun juga demikian. Karena tidak cukup banyak nih kalau dibandingkan dengan langsung aja ya sang juara Manchester City. Manchester City 106 kali melakukan pergantian, sementara Manchester United nih hanya di 89. Liverpool di sisi lain 107, masih lebih banyak daripada Manchester United. Mana lagi ya? Newcastle ternyata 54. Oke. Newcastle masih lebih sedikit, lumayan jauh dengan Manchester United. Mungkin sekali lagi ya, situasi kondisinya mereka tidak banyak terganggu, akumulasi ataupun juga cedera. Kurang lebih demikian membahas artikel dari The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.